Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi Bu. Good morning. Morning. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat ya. Baik anak-anak ibu sekalian, ibu cek dulu presensi. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Iya. Hadir semua ya, mantap, bagus, hadir semuanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu minta kepada Andri untuk memimpin doa. Silakan Andri. Siap, Kak. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, masih ingat tidak materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Siapa yang ingat? Ya Cinta? Oke, bagus. Berpikir komputasional. Siapa yang masih ingat apa saja konsep dasar berpikir komputasional? Ya, Zara silakan. Pertama, dekomposisi, kedua, pengenalan pola, ketiga, aplikasi dan hikmat algoritma. Iya, bagus. Kita beri tepuk tangan dulu ya untuk Cinta dan Zahra. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang berpikir komputasional dan juga ada 4 dasar dalam berpikir komputasional. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, ya, biasanya nih kamu dalam menghadapi masalah sehari-hari, apa yang kamu lakukan? Biasanya nih kalau punya masalah, gimana caranya kamu menghadapi masalah tersebut? Baik, terima kasih Zahra, memecahkan masalah ya. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita penting memecahkan dulu masalah tersebut daripada langsung lompat ke solusi? Siapa yang tahu? Ya, silakan Zahra. Supaya mendapatkan solusi yang tepat. Terima kasih. Memecahkan masalah untuk mencari solusi yang terbaik. Oke. Nah, seandainya minggu depan nih kamu punya tugas yang banyak sekali. Ada tugas matematika, bahasa Inggris, IPA, penjas, ya, atau PJOK. Apa yang kamu lakukan untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut supaya selesai semuanya? Gimana solusinya? Ya, Nada? Oke, bagus Nada. Kita harus membagi waktu dulu. Nah, dari masalah banyaknya tugas kita bagi dulu waktunya ya. Kira-kira waktu terdekat itu tugas apa yang harus dikumpulkan? Kan seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih Nada. Tepuk tangan dulu untuk Nada. Nah anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di rumah, kita pasti menghadapi yang namanya masalah. Itulah makanya kita penting belajar membuat langkah-langkah kecil, kemudian dengan mengenali pola ya, kemudian mengurangi hal-hal yang tidak penting, dan langkah selanjutnya adalah kita urutkan langkah-langkah untuk mendapatkan solusi tersebut dengan prinsip berpikir komputasional ya. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak ibu semua bisa lihat di depan. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita mengidentifikasi masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari secara sistematis. Dan kedua, kita nanti akan mempresentasikan hasil analisis dan solusi secara runtut ya. Jadi nanti ada presentasi per kelompok ke depan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita.
Kemudian apa manfaat dari materi pelajaran hari ini? Coba dibaca sama-sama. Menggunakan strategi berpikir komputasional pada masalah sehari-hari seperti di sekolah, rumah, atau lingkungan masyarakat. Oke, jadi ini manfaatnya ya. Nanti dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum konsentrasi dulu ya. Oke, are you ready? Focus, class. We listen, pay attention, understand, focus. Oke, good. Terima kasih. Nah, Ibu akan menampilkan video ya. Coba disimak, diperhatikan, dan kamu berikan kesimpulan. Pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari tayangan video ini ya. Silakan perhatikan. Ya, udah diperhatikan ya. Nah, sebenarnya apa sih masalahnya? Masalah utamanya apa dari tayangan video tadi? Apa masalah utamanya? Apa masalahnya? Apa? Supaya sama-sama bisa sampai ke tujuannya masing-masing. Dan inti dari tayangan video tadi, kita harus menemukan solusi dengan memecahkan. Pada hari ini, tujuan dan rencana kegiatan kita adalah bagaimana cara membuat solusi yang rapi, jelas, dan mudah dipahami oleh orang lain. Kegiatannya ini adalah nanti kamu secara berkelompok akan menerapkan keempat elemen atau keempat dasar konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ada kasus ya atau masalah yang harus kamu pecahkan sesuai kelompok. Kelompok 1 dekomposisi, kelompok 2 pengenalan pola, kelompok 3 abstraksi, dan kelompok 4 algoritma ya. Paham ya? Nah, sebelum kita masuk dalam mengerjakan LKPD nanti, kita ice breaking dulu ya. Jadi perhatikan di depan, termasuk sampah apa? Plastik. Nanti tangan kamu ke kanan ya, sesuai itu. Misalnya daun, kalau daun tuh sampah organik, tangannya kemana? Ke kiri. Nah, ini ada ya. Oke, siap, semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu. Kalau salah, dia akan melakukan sikap menyapu. Gimana sikap menyapu? Kalau kalah ya, kalau salah. Ini harus konsentrasi. Oke, Ibu sebutkan. Daun ubi. Ayo, itu sampah apa? Organik. Oke, good.
Ibu akan bagikan LKPD sesuai kelompoknya. Kelompok 1 dekomposisi, dibaca dulu ya. Kelompok 2 pengenalan pola. Kelompok 3 kelompok 4 Nah, perhatikan petunjuk pengerjaannya masing-masing kelompok. Baca instruksi pada LKPD sesuai kelompok Anda. Diskusikan dengan anggota kelompok, catat hasilnya di lembar jawaban. Di lembar jawaban itu aja ya. Gunakan kreativitas dan logika berpikir komputasional sesuai yang kita pelajari kemarin. Nanti kita lanjutkan dengan presentasi hasil kerja kelompok di depan kelas. Ada pertanyaan mengenai tugasnya? Nah, caranya begini untuk kelompok 1. Gunakanlah berpikir komputasionalnya. Kemudian Apa? Apa? Nah, ini kan masalah kebersihan. Apalagi yang mengenai kebersihan? Dinding boleh, toilet udah, halaman sekolah yang ditemukan misalnya setiap pagi. Nah, ya kan setiap pagi banyak tuh sampah berserakan di gerbang di apa? Nah, boleh tambahkan 3 aja. Nah ya, di laci. Kelompok 3 tidak relevan ya, ringkasannya. Kalau tidak relevan ya nggak ada. Pokoknya semua yang berhubungannya dengan kebersihan berarti dia relevan. Nah, tapi kalau warna seragam kira-kira relevan nggak dengan kebersihan? Kamu menyaring hal-hal yang penting yang sesuai dengan masalahnya. Masalahnya apa? Kebersihan ya. Apa aja langkah-langkahnya ya? Nanti kalau anak-anak semua sudah membuat di LKPD-nya masing-masing, kamu lanjutkan desain apa yang sudah kamu tulis ya ke dalam desain Canva dalam bentuk peta konsep atau mind map ya. Bagaimana caranya? Kamu bisa gunakan Canva AI. Di depan ada your design, terus ada template, ada lagi Canva AI ya.
istirahat. Solusinya, menyediakan kotak sampah kecil di meja. 2. Toilet kotor, terjadi setiap jam. Menjadwalkan pembersihan setelah istirahat. 3. Tanaman lain, dan siram air beras. Solusinya adalah membuat dan membersihkan tanaman sendiri. 4. Tanaman di halaman sekolah. Jadi setiap padan di halaman gerbang. 5. Menjadwalkan pembersih padan setiap pagi. 5. Gorengan padan bersih. Sering terjadi selama kelas. Solusinya adalah bersih, disiplin, dan selalu menjaga kebersihan sekolah. 6. Sampah dari air meja. Terjadi setiap jam. Solusinya adalah selalu membuang sampah pada tempatnya. Kalau dua ini mereka membahas tentang bagaimana pola ya masalah yang terjadi misalnya yang berulang menyebabkan apa maksudnya karena Dan halaman. Dan langkah kedua, melaksanakan tugas sekolah setiap hari secara berulang. Langkah yang ketiga, membersihkan halaman sekolah dari sampah daun ataupun plastik. Dan langkah yang terakhir adalah menanam dan merawat tanaman di taman sekolah. kelompok 1 silakan pilih kartunya. Kamu pilih dulu berapa yang mau kamu ambil untuk menuju situ. Kira-kira berapa? Ayo, mulai. Oke, kita pakai stopwatch.
kiri, kanan, atas, bawah tombolnya untuk menuju benda tersebut. Nah. Gimana caranya? Fokus ke tujuan, ikuti langkah-langkah. Nah, itulah berpikir komputasional ya. Oke, Anak Ibu, tadi kita sudah tampil ya, presentasi menampilkan hasil diskusinya terkait 4 konsep dasar berpikir komputasional mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Kita juga sudah bermain tadi ya, game mencari bentuk yang diminta ya, benda yang sesuai bentuk yang diminta. Sebelum kita sampai kesimpulan, ada pertanyaan? Silakan angkat tangan. Oke, Cinta, silakan Cinta. Saya mau bertanya. Ya. Kira-kira aplikasi apa yang berkaitan dengan berpikir komputasional? Oke, pertanyaannya bagus dari Cinta. Kira-kira nih aplikasi apa yang kita gunakan yang berkaitan dengan berpikir komputasional ini? Nah, selain tadi kamu kan udah main nih, udah main game ya kan? Udah main game itu udah termasuk berpikir komputasional. Kemudian pertemuan sebelumnya kan ada tuh kita pengenalan pola, pengenalan gambar manci kemarin, gambar deteksi. Apa kemarin aplikasinya, ada yang ingat? Teachable machine ya, teachable machine. Nah, itu juga contohnya. Kemudian ada lagi nanti aplikasi atau permainan, kita membuat permainan dengan Scratch ya. Nah, itu nanti pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita praktekkan di labor komputer ya. Oke, terima kasih Cinta atas pertanyaannya. Nah, sekarang kita tiba di kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Iya, Zahra silakan. Ya. Oke, kita sudah menerapkan ya keempat berpikir komputasional dalam masalah yang tadi sudah diberikan. Terakhir kita ada refleksi. Silakan kamu merefleksikan. Ini adalah gambaran perasaan kamu untuk belajar hari ini. Kalau are you ready? Siap? Ya. Mulai dari kelompok 1. Ayo. Buat namanya, tulis di masing